Misteri dan tragedi yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 97 sudah menjadi rahasia umum. Banyak kecelakaan yang terjadi menjadi tanda tanya besar bagi sebagian orang. Bahkan sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dengan Gunung Hejo yang berdampingan dengan tol tersebut. Gunung Hejo sendiri adalah bukit yang berada di dekat jalur utama Tol Cipularang. Wilayah ini sebetulnya adalah sebuah desa yang masuk ke wilayah Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Di sini ada sebuah bukit yang di atasnya diyakini warga terdapat situs sejarah petilasan Prabu Siliwangi. Situs ini berada di puncak Gunung Hejo dengan ditutupi kain putih dan diberi pagar pendek oleh warga sekitar. Untuk menuju lokasi batu di puncak Gunung Hejo, masyarakat harus menaiki tangga besi yang ada di sana. Tak sedikit orang yang menjadikan bukit Gunung Hejo ini sebagai tempat untuk mendapatkan kekayaan instan lewat jalur pesugihan. Begini Ki, saya terus terang saja Ki. Saya lagi nyari pesugihan Ki. Setibanya di bawah bukit Gunung Hejo, itu sudah mau masuk maghrib. Hampir setengah jam lebih lah, mereka baru tiba di bawah kaki bukit. Lalu dipimpin Ki Warta, mulailah mereka berdua ini naik ke puncak Gunung Hejo. Dibawa langsung ke petilasan Prabu Siliwangi, seperti si Dani di masa lalu. Di situ pun beberapa sesaji diletakkan, berupa umbo rampe, dupa, dan 3 batang rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Pantura, jalur utama penghubung kota-kota besar di Pulau Jawa. Dulu sebelum Tol Cipali difungsikan atau diresmikan, deretan rumah makan yang selalu ramai pengunjung berdiri di sana. Namun di tahun 2015, saat Tol Cipali resmi dibuka, rumah-rumah makan yang dulu sempat merajai dunia kuliner di rute jalur Pantura akhirnya tertutup karena jalur Pantura itu sudah tidak lagi berfungsi seperti dulu. Namun di antara deretan rumah makan itu, ada sebuah rumah makan yang ternyata si pemiliknya memiliki masa kelam, melakukan ritual pesugihan untuk mendapatkan harta kekayaan. Ritual pesugihannya sendiri dilakukan oleh si pemilik yang sebut saja namanya Amir. Dia lakukan dan dia dapatkan dari Gunung Hejo, Purwakarta, yang tepat berada di dekat jalur Tol Cipularang kilometer 9697. Lokasi yang kita ketahui di Tol Cipularang sering terjadi kecelakaan maut yang dari sisi spiritual banyak paranormal yang beranggapan kalau korban-korban kecelakaan di sana berhubungan dengan sosok penghuni Gunung Hejo. Gunung Hejo yang tepat berada di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Memang keangkerannya
sudah tak asing lagi di telinga kita. Bahkan pembangunan tol Cipularang seolah menjauhi lokasi Gunung Hejo. Di Gunung Hejo, tepat di puncak gunungnya, yang lebih pantas disebut sebuah bukit, ada sebuah petilasan yang dikabarkan merupakan petilasannya Eyang Prabu Siliwangi, yang dulu di masa lalu merupakan tempat semedinya Eyang Prabu dan tempat Eyang Prabu Siliwangi melakukan pertemuan yang salah satunya dengan putranya yang disebut Prabu Kian Santang. Keberadaan petilasan ini seolah dimanfaatkan oleh bangsa jin yang bertugas menyesatkan anak cucu Adam. Di situ ada 3 sosok makhluk yang sering dipuja, dimintai pesugihan oleh manusia-manusia yang tersesat. 1 tahun yang lalu, salah satu baraya KMS bernama Kang Dani yang berasal dari Purwakarta. Dia tinggal di sebuah desa di Kecamatan Darangdan. Waktu itu beliau datang silaturahmi sambil sharing tentang hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi si Kang Dani ini semasa mudanya dulu begitu menggemari hal-hal yang bersifat klinik. Sampai entah sudah berapa padepokan seperti padepokan Al-Hikmah ataupun padepokan-padepokan berbasis budaya yang dia kunjungi dan ditimba ilmunya. Dari mulai yang abu-abu, yang hitam dan yang putih didalami semua oleh Kang Dani. Namun akibatnya, semenjak Kang Dani berumah tangga, Kang Dani ini mengalami kebuntuan dalam hubungan suami istri, dalam urusan ekonomi, dan dia curiga masalah yang dia hadapi itu berkaitan dengan apa yang semasa muda sempat dia pelajari. Waktu itu Kang Dani datang kemari, sharing sekaligus ingin dipilah-pilihkan ilmu apa saja yang dia amalkan yang sekiranya tidak bertentangan dengan aturan agama. Di samping itu, pada kesempatan silaturahmi 1 tahun yang lalu, Kang Dani pun sempat menceritakan tentang sahabatnya yang bernama Amir, yang pernah minta diantar mencari pesugihan. Menurut cerita Kang Dani, narasumber kita, pada tahun 2005 silam, tahun di mana tol Cipularang resmi difungsikan. Saat itu, Kang Dani di kediamannya di Purwakarta sana, dia kedatangan tamu. Salah satu sahabatnya dari daerah Subang yang bernama Kang Amir. Waktu itu Dani yang memang sudah beberapa tahun tak pernah bertemu dengan Amir. Pertemuan terakhir saat Dani sempat ziarah di daerah Subang, mampir ke rumahnya Amir. Maksud kedatangan Amir menemui Dani ternyata membawa beban kehidupan yang cukup berat. Waktu itu sekitar jam 8 pagi, Dani yang baru saja selesai bebersih di halaman rumah, yang kebetulan lagi libur kerja. Dari kejauhan
Dani melihat ada orang yang berjalan menuju kediamannya. Awalnya Dani tidak terlalu memperhatikan. Namun semakin dekat ke halaman rumah, orang itu pun beruluk salam memanggil Dani. "Assalamualaikum, Kang Dani." "Loh, Amir? Ya Allah, Mir, dari mana?" Sambil berjalan mendekat ke arah Amir, mereka bersalaman. Lalu Dani mengajak Amir masuk ke dalam rumah. "Dari mana, Mir? Udah berapa tahun gak ketemu? Kok kamu jadi kurus kayak gini?" "Sengaja, Kang. Memang saya nyari-nyari rumah Akang. Biasalah, Kang, pengen ketemu. Ya, sekaligus ada perlu, Kang." "Ada perlu? Ada perlu apa, Mir?" "Panjang ceritanya, Kang. Ya sudah, kamu duduk dulu saja. Saya mau bikin kopi buat kamu." "Gak usah, Kang. Gak usah repot-repot." Gak apa-apa. Sebentar ya," ucap Dani meninggalkan Amir di ruang tamu. Sesampainya di dapur, Dani pun memanggil istrinya. "Neng, beli kopi ke warung. Ada tamu tuh, temen Akang dari Subang." "Siapa, Kang?" "Itu loh, si Kang Amir, temen sekolah Akang dulu," ucap Dani. Istrinya pun langsung pergi ke warung. Dani kembali ke ruang tamu menemani si Amir. Tak lama, istrinya pun menyuguhkan 2 gelas kopi dan menyapa Amir, sahabat suaminya. Sambil melepas lelah, awalnya Amir hanya bercakap-cakap saling menanyakan kabar, kondisi kehidupan masing-masing. Sampai akhirnya, Amir pun mulai membuka kisah kehidupannya semenjak menikah dengan Wiwin yang jadi istrinya. "Begini, Kang. Akang kan tahu, 3 tahun lalu saya nikah sama Wiwin, istri saya saat ini, Kang." "Ya, saya tahu. Cuman ya kamu kok tega nikah gak ngundang-ngundang." "Ya maaf, Kang. Pernikahan kami begitu sederhana. Gak pakai hajat segala, Kang. Maklumlah, Wiwin kan janda anak 1, Kang." Dani pun hanya tersenyum saja. Sebenarnya ada masalah apa? Sepertinya kamu begitu penuh dengan beban, Mir. "Itulah, Kang. Semenjak menikah dengan Wiwin, saya tinggal bersama Wiwin di rumahnya. Rumah peninggalan almarhum suami Wiwin, Kang. Awalnya kehidupan saya berjalan seperti biasa. Usaha, buka warung makan pinggir jalan, Kang. Tempat yang dulu pernah Akang singgahi. Namun ternyata, Kang, bukannya tambah maju selepas menikahi Wiwin. Justru semua jadi buntu, Kang. Saya nggak ngerti, Kang. Usaha yang tadinya cukup rame, perlahan-lahan mulai sepi. Bahkan sampai tutup sekarang, Kang. Masih mending kalau cuman usaha yang tutup, Kang. Saya punya hutang ke bank cukup besar. Gak kesetoran, Kang. Akibatnya, rumah Wiwin yang sekarang saya tinggali udah mau disita, Kang. Saya bener-bener buntu. Bingung, Kang. Harus bagaimana? Udah coba ikhtiar, datang ke kiai, ke dukun, cuman disuruh sabar. Bahkan malah banyak yang bilang kalau usaha saya dikerjain orang, Kang. Anehnya, mereka bukannya ngasih solusi, malah cuman ngehibur saya doang, Kang. Bingung saya, Kang, harus bagaimana. Sekarang saja, untuk biaya kehidupan sehari-hari, saya sampai minjem, ngutang,
ke saudara, orang tua, hutang di warung pun entah sudah berapa, Kang. Bahkan tiap hari ada aja yang nagih ke rumah. Maka dari itu, Kang Dani, saya ingat sama Akang. Akang dari dulu kan begitu senang sama hal-hal seperti itu. Bahkan saya tahu Kang Dani sudah banyak berguru ke orang-orang sakti. Siapa tahu, Kang Dani bisa ngasih saya jalan, Kang. Mendengar itu, Dani pun bingung. Gak bisa jawab apa-apa. Wong dia juga lagi buntu kalau masalah ekonomi dan rumah tangga. Ini orang gundul datang ke orang botak minta ditumbuhin rambut. Lucu sebenarnya. Kang Dani, kalau perlu, Kang, saya mau nyari pesugihan saja, Kang. Astagfirullahaladzim. Mir, eling kamu, Mir. Ngapain kamu nyari pesugihan? Janganlah. Yang namanya pesugihan, resikonya begitu besar, Mir. Bukan hanya kamu jadi pengikut setan, kamu pun harus mau menumbalkan. Entah itu anak, istri, bahkan bisa jadi orang tua kamu yang harus jadi korban tumbal untuk menebus pesugihan. Gak apa-apalah, Kang. Saya sudah bingung, Kang. Ibadah pun percuma, gak ada hasilnya, Kang. Astagfirullah. Tolonglah, Kang. Tolong. Antar saya, Kang. Antar saya nyari pesugihan. Masalah dosa itu urusan saya, Kang Dani. Saya tidak akan melibatkan Kang Dani dalam masalah itu. Saya cuma minta Kang Dani antar saya nyari pesugihan, Kang. Dani pun berusaha menasehati Amir agar jangan sampai jatuh ke jurang musyrik, ke jurang gelap hanya untuk mencari kekayaan yang sementara dinikmati di dunia saja. Namun apa daya, Amir yang sudah nekat, nasihat kebaikan seperti apapun sudah tak bisa masuk ke hati dan pikiran Amir. Begini, Mir, saya mau cerita. 2 tahun lalu saya pernah hampir juga seperti kamu. Loh, maksud Kang Dani, Akang sempat mau pesugihan juga, Kang? Bukan, Mir, tapi saya sempat ditawari pesugihan. Namun saya tolak karena si jinnya itu minta anak sebagai tumbal. Anak dari mana? Saya kan baru nikah. Sampai sekarang pun belum punya anak. Istri masih di KB. Saya tolak, Mir. Loh, di mana, Kang? Di mana Akang dapat tawaran pesugihan kayak gitu? Dani pun mulai mengawali cerita pengalamannya. Dani masih ingat betul 2 tahun lalu, di akhir tahun 2003, waktu di mana Dani saat itu sering mengunjungi tempat-tempat keramat. Waktu itu, kalau tak salah, Dani selepas ziarah di Godog, di makamnya Prabu Kian Santang, daerah Garut. Saat itu Dani mendapat informasi dari salah satu peziarah kalau daerah Purwakarta itu ada petilasannya Prabu Siliwangi yang tepat di daerah Gunung Hejo. Dani kaget karena walaupun dia tinggal di Purwakarta, bahkan di kecamatan yang sama dengan lokasi Gunung Hejo, Dani nggak pernah dengar ada petilasan Prabu Siliwangi di lokasi itu. Berbekal informasi dari peziarah,
Sepulangnya Dani ke Purwakarta, Dani pun menuju ke lokasi yang disebutkan si peziarah dulu. Sesampainya di sebuah desa yang berdekatan dengan Gunung Hejo, Dani mencari-cari informasi keberadaan orang pintar atau dukun yang paham akan Gunung Hejo. Nah, disitulah Dani pun dipertemukan dengan seorang lelaki tua yang bernama Akiwarta. Akiwarta ini kebilang orang sakti lah di sana. Dani pun langsung menuju ke rumah Akiwarta. Selepas bertemu, berkenalan, Dani pun menanyakan perihal Gunung Hejo. Ternyata betul, menurut Akiwarta, di Gunung Hejo memang ada petilasannya Prabu Siliwangi. Bahkan dia sering mengantar orang yang mau berziarah ke sana, walaupun Akiwarta ini bukan juru kunci. Singkat cerita, selepas mendengar kalau memang Akiwarta sering nganter orang ziarah ke sana, Dani pun minta diantar untuk berziarah ke Gunung Hejo. Sore hari, sekitar jam 4, Dani berjalan kaki mengikuti Akiwarta, melintasi area pesawahan, menuju ke bawah kaki bukit Gunung Hejo. Jalanannya begitu terjal. Tak ada jalan setapak menuju puncak. Bahkan Baraya semua tahu saat ini kalau ingin naik ke Gunung Hejo itu melewati anak-anak tangga besi. Karena jalanan yang terjal seperti itu, hampir mau maghrib barulah si Dani ini tiba dan sampai di lokasi petilasan. Yang waktu itu petilasannya berupa batu seperti penanda, ditutupi kain putih. Di situ pun Akiwarta menemani Dani melakukan seperti tawasulan, berziarah. Namun ketika dipimpin oleh Kiwarta, Dani seperti mendengar bisikan yang dimana isi bisikannya menyuruh Dani melakukan tirakat 1 malam di sana. Selepas selesai si Kiwarta berdoa, Dani pun membicarakan bisikan suara di telinga tadi. Oh, berarti memang Jang Dani harus tirakat malam ini. Apa perlu Aki temani? Ya temanilah Ki, walaupun gak di sini. Saya kan takut kalau jalan turun sendiri. Belum kenal luka-liku jalanan di Gunung Hejo ini, Ki. Ya sudah, kalau begitu Aki nunggu Jang Dani di sana. Kalau sudah selesai, temui saja Aki, ucap Kiwarta. Dani pun hanya mengangguk saja. Sesaji yang tadi sudah disimpan di situ ditata kembali oleh Dani. Dani mengambil rokok dari dalam saku. Rokok gudang garam merah yang memang sering digunakan untuk ritual. Sampai terkenal rokok dukun katanya. Padahal nikmatnya luar biasa. 3 batang rokok Dani letakkan di atas kembang 7 rupa. Dupa kembali Dani bakar. Selepas itu, Akiwarta yang sudah tak terlihat lagi, langsung saja Dani pun memulai tirakatnya, melakukan semedi, duduk bersila menghadap batu penanda petilasannya Eyang Prabu Siliwangi.
Waktu berjalan terasa begitu cepat. Yang jelas saat itu malam sudah begitu gelap. Hanya suara binatang malam yang terdengar di telinga Dani. Namun siapa sangka, di tengah Dani dalam posisi menikmati keheningan malam, Dani mendengar suara seperti geraman. Tentunya suara itu membuat Dani terkesiap. Ketika Dani membuka mata, tepat di belakang batu petilasan, Dani melihat sosok tinggi besar. Sosok yang Dani kenal sebagai sosok bangsa jin yang akrab dipanggil Buta. Buta itu dengan suara yang menggelegar menyebutkan namanya Barkola. Kalau di Jawa seperti Gunung Kawi atau di Alas Purwo disebutnya Bargola. Bargola ijo, rajanya para buta di tanah Jawa. Jin Barkola dengan nada yang menggelegar berkata kepada Dani, yang intinya menawarkan Dani harta kekayaan, sugih, jaya, harta, tahta, wanita bisa Dani punya asal mau jadi pengikut si Jin Barkola. Namun ketika Dani menanyakan syarat untuk mendapatkan itu semua, Jin Barkola berkata, dia meminta tumbal. Tumbal manusia, bisa anak, istri, ataupun saudara. Dani yang mendengar itu, jelas Dani pun menolak. Tak mau kalau harus kaya raya dengan cara seperti itu. Namun si Jin Barkola bukannya marah, dia hanya tertawa. Saking kencangnya tawa si Jin Barkola, Dani merasa puncak Gunung Hejo seperti yang bergetar terkena gempa. Dan si Jin Barkola itu pun langsung lenyap, menyisakan bau anyir yang menyengat. Selepas perginya Jin Barkola, Dani dalam pandangannya seperti melihat seekor ular yang begitu besar. Namun ular itu hanya berdiri di kejauhan, seolah menatap dan memperhatikan Dani, namun tak mau mendekat. Dalam hati Dani ada sebuah nama yang terucap, sebuah nama perempuan, Dewi Cempaka. Dani hanya tersenyum saja, lantas melanjutkan kembali semedinya. Dan ketika adzan subuh terdengar di kejauhan, Dani pun mengakhiri tirakatnya, lantas berdiri mengucapkan salam ke Eyang Prabu Siliwangi, lalu mundur menjauh dari petilasan menemui Akiwarta. Singkat cerita, setelah agak remang-remang pagi, Dani dan Kiwarta pun turun dari puncak Gunung Hejo. Setibanya di rumah Akiwarta, Dani pun menceritakan semua yang dia alami ketika tirakat di Patilasan. Dan Akiwarta berkata sambil tersenyum, memang betul Ujang, kalau Ujang atau siapapun yang ingin mencari kekayaan, itu bisa di Gunung Hejo. Kalau tidak ke Jin Barkola, si buta itu bisa minta ke Dewi Cempaka siluman ular. Atau ada satu lagi, ke monyet Hanoman. Aki pun sering bawa orang yang niat cari pesugihan ke sana. Tapi Aki kan cuman mengantar.
Terserah Jang Dani. Kalau Jang Dani mau, mumpung ditawari, pasti lulus Jang Dani. Jang Dani bisa kaya raya. Enggak, bah. Gak maulah. Niatan saya cuma mau ziarah saja ke Patilasan. Saya tak ada keinginan ke hal-hal seperti itu. Apalagi harus muja. Amit-amit, Aki. Ya sudah, Aki cuma nawarin. Tapi kalau suatu saat nanti Jang Dani berubah pikiran atau ada orang yang mau pesugihan, tinggal Jang Dani bawa ke Aki. Nanti Aki kasih persenan. Ucap si Kiwarta. Dani hanya menggelengkan kepala. Karena orang-orang seperti Kiwarta di atas tanah Jawa ini, di atas tanah Pulau Jawa ini begitu banyak. Sudah tak aneh lagi bertemu dengan orang-orang seperti Kiwarta. Namun Dani tak mau mengusik mereka. Buat Dani, setiap orang punya pilihan jalan masing-masing. Mau selamat, tersesat, celaka, itu kembali ke pribadinya. Maka pagi itu pun Dani pamitan kepada Kiwarta pulang kembali ke rumahnya. Seperti itulah Mir, pengalaman saya dulu waktu diantar ziarah ke Gunung Hejo. Kang, apa bisa Kang Dani antar saya menemui Kiwarta, Kang? Mir, ingat Mir, saya kan tadi bilang syaratnya berat. Kamu harus numbalin anak, istri, bahkan mungkin orang tua kamu, tergantung permintaan si buta. Pikir-pikir lagi Mir, dosanya begitu berat. Halah Kang, dosa mah dosa aja, urusan belakangan Kang. Yang penting saya bisa keluar dari masalah ini Kang. Lebih baik saya pesugihan. Astagfirullahaladzim. Mir, eling kamu Mir. Kang, tolonglah Kang. Urusan dosa saya yang tanggung. Saya nggak akan ngelibatkan Kang Dani. Dosa semua saya yang tanggung Kang. Asal Kang Dani mau nganterin saya ke rumah Akiwarta. Tolong Kang, tolong. Saya mohon Kang. Didesak seperti itu, Dani akhirnya mengalah. Ya sudahlah Mir, kalau kau sudah nekat. Hari ini kan hari Rabu. Besoklah, Kamis, pagi-pagi saya antar kamu ke rumah Akiwarta. Tapi ingat Dan, apapun akibatnya nanti, dunia akhirat saya tak mau terlibat. Iya Kang, itu urusan saya Kang. Akhirnya hari itu pun Amir menginap di rumah Dani. Singkatnya keesokan paginya, Dani pun membawa Amir menemui Kiwarta. Sesampainya di rumah Kiwarta, Kiwarta yang anehnya seolah mengetahui Dani akan datang berkunjung. Ketika Dani membawa motor dan masuk ke halaman Kiwarta, pintu rumah langsung terbuka. Di situ terlihat Kiwarta tersenyum sambil bertolak pinggang. Akhirnya tamu agung sudah datang. Masuk, Jang Dani. Iya Ki. Kiwarta masuk terlebih dulu. Amir keheranan. Kang, kok Kiwarta tahu kalau kita mau ke sini? Jangan kaget Mir. Kiwarta itu orang sakti. Mungkin sudah ada kabar terlebih dulu kalau kita mau datang berkunjung. Sudah, jangan kau pikirkan. Langsung saja kita nemui Kiwarta. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Sok, masuk dulu, masuk. Masuk ke dalam. Bagaimana? Jadi siapa? Mau Jang Dani atau kawannya?
yang mau diantar ke Gunung Hejo. Soalnya Aki teh sudah dapat wangsit semalam. Katanya mau ada tamu dari jauh, dari pantai utara, ziarah ke sini. Siapa? Tanya Ki Warta. Di situ makin kaget mukanya si Amir. Kok bisa tahu, Ki? Ujang. Jangan sebut Aki. Jangan tanya Ki Warta atuh kalau nggak bisa tahu masalah sepele kayak gitu. Bukan Ki Warta namanya. Sok, tinggal ngomong. Maksudnya mau apa? Ziarah ke Gunung Hejo? Gini Ki, intinya teman saya nih Ki, yang ada perlu ke Gunung Hejo. Sok Mir, kamu ngomong saja sama Ki Warta. Jangan malu-malu. Iya Kang. Begini Ki, saya terus terang saja Ki, saya teh lagi nyari pesugihan Ki. Kenalkan, nama saya Amir. Saya dari Subang Ki. Oh pantos. Jadi kamu yang mau nyari pesugihan? Bisa. Dan karena semalam sudah ada wangsit datang ke Aki, kamu pasti diterima. Asal sanggup dengan syarat-syaratnya. Syarat apa aja Ki? Ya selain sesajen, persembahan sejenisnya, Ujang tentunya harus memberikan tumbal. Bagaimana? Apa Ujang sanggup? Saya sanggup Ki. Saya sanggup. Sanggup Ki. Gak apa-apa Ki. Asal jangan banyak-banyak Ki tumbalnya. Ya enggak. Tumbalnya cuma 1. Terserah nanti perjanjiannya seperti apa. Cuman kamu dan dia, Raja Jin, yang akan memberikan harta yang tahu. Aki nanti nggak tahu apa-apa. Baik Ki. Ngomong-ngomong, sajennya apa saja Ki? Untuk sajennya itu umbo rampe kembang 7 rupa, kopi manis, kopi pahit, teh tawar, bubur merah, bubur putih. Lalu yang paling penting, selain minyak kenanga atau melati, sajen yang harus dibawa ke sana itu ayam hidup. Waduh, ayam hidup? Nyari di mana saya Ki? Tenang saja. Kalau masalah itu biar nanti Aki yang urus. Mumpung masih siang. Kalau Jang Amir mau, Jang Amir tinggal bayar saja ke Aki. Aki yang siapkan semuanya. Berapa Ki? Buat sajen, ayam, telur ayam kampung, kopi, rokok, sama mahar 1,5 juta. Sanggup? Sanggup Ki lah. Sanggup Ki. Tapi Aki jaminkan ini pasti berhasil Ki. Pasti berhasil. Nih, telinga Aki jaminannya. Kalau ritual Ujang gagal, asal Ujang sanggup dengan syarat-syarat yang tadi, nih, telinga Aki jaminannya Ujang potong dah. Ucap Ki Warta. Begitu yakin kalau si Amir pasti lulus diterima pesugihan di Gunung Hejo. Lalu Amir pun menyerahkan uang 1,5 juta kepada Ki Warta untuk mahar dan keperluan membeli sesaji. 1,5 juta tahun 2005 itu nominalnya begitu besar loh. Kalau Akang dengar-dengar sekarang ini, katanya ritual di Gunung Hejo itu bisa habis 5-6 juta menurut beberapa sumber yang bisa dipercaya. Singkat cerita, Aki Warta pun izin pamit untuk membeli keperluan sesaji. Sedangkan Amir dan Dani disuruh istirahat di kamar rumahnya Ki Warta.
Segala keperluan kopi dan sejenisnya disiapkan oleh istri Ki Warta. Singkat ceritanya, sekitar jam 4 sesaji pun sudah siap, dikemas sedemikian rupa. Lalu jam 5 kurang seperempat, Ki Warta pun mengajak mereka berdua berjalan kaki menuju Gunung Hejo. Tidak seperti zamannya Dani dulu. Waktu itu mereka bertiga harus melewati terowongan di bawah tol Cipularang. Setibanya di bawah bukit Gunung Hejo, itu sudah mau masuk maghrib. Hampir setengah jam lebih lah mereka baru tiba di bawah kaki bukit. Lalu dipimpin Ki Warta, mulailah mereka berdua ini naik ke puncak Gunung Hejo. Dibawa langsung ke petilasan Prabu Siliwangi, seperti si Dani di masa lalu. Di situ pun beberapa sesaji diletakkan, berupa umbo rampe, dupa, dan 3 batang rokok, bersama dengan degan kelapa ijo. Ibarat kata ritual di petilasan Prabu Siliwangi itu hanya ritual pembuka saja. Karena ritual sebenarnya dilakukan tepat di bawah sebuah pohon besar yang hingga saat ini pun sering digunakan orang-orang melakukan tirakat mencari pesugihan. Lokasinya tak jauh dari petilasan Prabu Siliwangi. Sebelum melakukan tirakat yang utama, selepas selesai berdoa di petilasan Prabu Siliwangi, Ki Warta pun mengajak Dani dan Amir duduk menjauh sambil menunggu waktu yang tepat memulai tirakatnya si Amir. Di situ pun Ki Warta mulai bercerita, memperkenalkan Gunung Hejo, di mana konon katanya nama Gunung Hejo itu berasal dari sebuah peristiwa di masa lalu. Terjadinya kebakaran besar akibat musim kemarau yang panjang. Namun keanehan terjadi. Di antara wilayah yang mengalami kebakaran, hanya Gunung Hejo lah yang tetap tak tersentuh api, menjulang tinggi dengan pepohonan yang menghijau. Makanya dari situ dikenal dengan sebutan Gunung Hejo. Ki Warta pun mengatakan 3 sosok penghuni Gunung Hejo. Dari mulai Jin Barkola yang dulu datang menemui Dani, Dewi Cempaka, perwujudan siluman ular, dan siluman monyet putih Hanoman. Dan 3 sosok itulah yang akan memberikan pesugihan. Oh, jadi Ki, bukannya Prabu Siliwangi? Bukannya ini petilasan Prabu Siliwangi, Ki? Ujang. Ini cuma petilasan, bukan makomnya Prabu Siliwangi. Eyang Prabu kan gak mati. Beliau itu tilem, ngahiang, moksa kalau kata orang Jawa. Beliau bisa ada di mana saja. Dan bukan Eyang Prabu yang memberi pesugihan. Eyang Prabu Siliwangi tak pernah memberikan pesugihan kepada anak manusia. Bahkan beliau menuntun orang-orang ke jalan yang benar. Jangan salah paham, Ujang. Oh, saya kira Ki, Eyang Prabu Siliwangi lah yang nantinya memberikan harta atau pesugihan kepada saya. Bukan, Jang, bukan. Lantas jam berapa, Ki? Saya mulai ritualnya nanti. Oh, sebentar. Jang Amir teh, wetonnya hari apa? Kamis, Ki. Kamis Legi. Kamis Legi. Sebentar, Aki hitung dulu. Jam 8. Jam 8 malam. Jang Amir harus mulai ritual. Nanti Aki antar ke tempat ritualnya. Masih sekitaran sini kok. Agak sebelah sana.
ucap Ki Warta. Amir pun hanya mengangguk saja. Sedangkan si Dani sedari tadi cuma jadi pendengar setia. Singkat cerita, tepat jam 8, Amir bersama Ki Warta meninggalkan Dani seorang diri menuju ke lokasi ritual. Amir menenteng seekor ayam hidup, ayam berbulu hitam yang menjadi salah satu syarat utama. Kumplit dengan sesaji yang lain di teng-tengan tangan Ki Warta. Setibanya di bawah pohon yang cukup besar, di mana di bawah pohon itulah ritual akan dilakukan. Terbukti tempat itu seperti sering digunakan oleh manusia. Di bawah pohon ada tikar yang seperti terbuat dari plastik. Bahkan ada tiang-tiang kayu seperti bekas atap darurat. Mungkin bekas orang ritual di sana takut kehujanan, akhirnya dibuatkan atap darurat dari plastik. Namun waktu itu sudah luluh lantak. Hanya ada tiang-tiangnya saja berikut tali rapia yang masih mengikat plastik bekas. Sesaji pun diletakkan di sana, tepat di sela akar pohon. Degan kelapa hijau, kopi, bubur merah, bubur putih, 2 botol minyak kenanga dan minyak melati dibuka tutupnya. 7 batang dupa ditancapkan oleh Ki Warta, mulai dibakar. Rokok gudang garam merah 1 bungkus pun diletakkan di atas bunga umborampe 7 rupa. Dan selepas itu, mulailah Ki Warta membuka ritual tirakatnya si Amir. Hampir 5 menit lamanya Ki Warta melakukan ritual. Lalu selepas itu Ki Warta menoleh kepada Amir. Jang Amir, sekarang tinggal Jang Amir melakukan tirakat, menunggu sosok Raja Jin yang akan memberikan pesugihan ke Jang Amir. Aki akan menunggu di tempat tadi dengan Jang Dani. Ingat, apapun yang terjadi, Jang Amir harus menguatkan hati. Jangan seliwang-seliwang. Jangan ragu, harus kuat. Anceg, panceg. Biar lulus. Ini buat kebaikan Jang Amir sendiri. Iya Ki. Pokoknya saya udah nekat Ki. Tak peduli apapun lagi. Yang penting saya bisa kaya. Bagus Jang, bagus. Aki pamit dulu. Ki Warta pun pergi meninggalkan si Amir. Sekepergiannya Ki Warta, suasana kembali hening dan sunyi. Lalu Amir mulai duduk bersila, memusatkan hati dan pikiran, meminta kepada penghuni Gunung Hejo agar memberikan dan mengabulkan keinginan si Amir. Waktu terus berlalu. Malam itu ribuan nyamuk seolah datang menghampiri, menutupi hampir sekujur badannya Amir. Amir berusaha bertahan walau ingin rasanya berdiri dan lari ke arah si Dani. Namun dia ingat, ini jalan untuk merubah hidup. Ribuan nyamuk pergi, bahkan anehnya seperti tidak menimbulkan bekas ketika menutupi sekujur badan Dani. Tak ada gatal ataupun sejenisnya. Lalu tak lama, diperkirakan Dani sekitar tengah malam, Amir mendengar suara tawa tanpa rupa. Tawa itu bukan hanya Amir yang mendengar. Dani dan Ki Warta yang di kejauhan pun mendengarkan pula. Itu tanda si Jin Barkola, Buto Ijo, datang memenuhi panggilan Amir. Awalnya, ketika tawa terdengar oleh Amir, jantung Amir pun bergemuruh kencang. Ada rasa takut. Namun dia kembali memberanikan diri. Lalu tak lama, pohon di hadapannya mulai berguncang.
Dan dari atas pohon seperti ada sosok yang turun. Ketika kakinya menginjak tanah permukaan puncak Gunung Hejo, itu membuat sekitaran Amir bergetar. Dan sosok itu pun menyuruh Amir mendengarkan apa yang akan dijadikan permintaan atau syarat kontrak pesugihan. Amir pun melakukan komunikasi dengan sosok Raja Jin buta yang mengaku bernama Barkola, di mana isi perjanjiannya dalam kontrak pesugihan itu, Jin Barkola Gunung Hejo akan memberikan harta kekayaan kepada Amir, membantu usaha Amir, dengan syarat Amir menyerahkan tumbal anak tirinya yang bernama Rina, anak Wiwin dari suami pertama. Tentunya hal itu membuat Dani senang. Lawong cuman anak tiri, gak ada ikatan darah. Dan toh selama ini Amir pun memang merasa keberatan harus mencukupi kebutuhan si Rina yang waktu itu kelas 2 SMP. Maka Amir pun langsung menyetujui persyaratan itu. Lantas di depan mata Amir, sosok si buta Gunung Hejo langsung mengambil ayam hitam yang kakinya diikat di antara sesaji. Keanehan terjadi ketika si buta memakan ayam hitam yang masih hidup itu. Ketika ayam berkotek, yang didengar Amir bukanlah kotekan suara ayam, tetapi jeritan Rina, anak tirinya. Dan selesai ayam dilahap, selesai dan tak terdengar pula jeritan Rina di telinga si Amir. Yakinlah Amir, sepertinya Rina memang betul dijadikan tumbal sebagai penebus harta kekayaan. Dan selepas itu, si Jin Barkola pun tersenyum dan menghilang dari pandangan Amir. Ketika Amir membuka mata, kaget dia. Ternyata hari sudah cukup terang. Serasa baru beberapa menit dia bertapa, nyatanya sudah makan waktu yang cukup lama. Amir pun lantas bergegas berdiri, menengok kanan kiri, melakukan peregangan karena badan yang pegal duduk bersila semalaman. Mulailah Amir turun menemui Ki Warta dan Dani. Dani dan Ki Warta yang waktu itu sedang bercakap-cakap. Melihat si Amir berjalan mendekat, mereka berhenti, berdiri menatap ke Amir. "Gimana, Jang?" tanya Ki Warta. "Alhamdulillah, Ki, lancar," ucap si Amir. Begitu bahagia. Dani pun melihat si Amir ini wajahnya sudah bersinar cerah, seolah sudah hilang beban yang dipikul di pundaknya Amir. "Gimana, Mir? Lancar?" "Lancar, Kang. Pokoknya kalau saya sudah kaya nanti, saya nggak bakal lupain Kang Dani lah." Dani pun hanya tersenyum. Lantas mereka bertiga menuruni puncak Gunung Hejo, kembali pulang ke rumah Ki Warta. Singkat cerita, sesampainya di rumah Ki Warta, Ki Warta memberikan penataran kepada Dani sebagai pemuja buta Jin Barkola, di mana menurut Ki Warta, setiap malam Jumat Kliwon, Amir harus menyediakan sesaji berupa nasi tumpeng, ayam kampung bakar, lalu darah ayam di mangkuk, beserta dengan sesaji lain seperti yang dilakukan di Gunung Hejo, degan dan sejenisnya. Diletakkan di kamar khusus yang tak boleh dimasuki siapapun kecuali Amir. Amir pun paham
dia sudah mengira-ngira karena di rumah Wiwin istrinya ada 4 kamar. 1 kamar paling belakang akan digunakan Amir sebagai kamar ritual. Selepas itu, Amir dan Dani pamitan dari Kiwarta, pulang ke rumahnya Dani. Di situ Dani sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi karena semua sudah lanjur terjadi, kontrak perjanjian sudah dilakukan. Dani hanya berpesan kepada Amir agar jangan sembarangan karena nantinya akan membuat Amir celaka kemudian. Amir hanya tersenyum lalu meminta kepada Dani untuk diantar ke terminal karena dia sudah ingin lekas pulang ke Subang. Singkat cerita, karena suatu masalah di perjalanan, baru keesokan harinya lah si Amir sampai ke daerah Subang. Dari Subang, dari terminal, si Amir pun langsung pulang ke rumahnya. Namun alangkah kagetnya Amir ketika berjalan kaki mendekat ke rumah yang dia tinggali bersama Wiwin sang istri. Ternyata di halaman rumah sudah begitu banyak orang. Waktu itu Amir tiba di kampung tempat tinggal dia dengan Wiwin sekitar jam 12 siang. Amir pun heran. Loh, kok banyak orang? Ada apa sih di rumah? Pikir Amir. Ketika Amir berjalan mendekat, orang-orang di situ menoleh. Astagfirullahaladzim, Kang Amir, dari mana saja, Mir? Anakmu tuh, anakmu. Anakku? Siapa? Si Rina, Mir. Si Rina. Si Rina meninggal. Amir pun pura-pura terkejut. Walau dalam hati dia sudah tahu memang Rina mati dijadikan tumbal oleh dirinya. Amir pun bergegas masuk. Terlihatlah Rina yang sudah dalam balutan kain kapan di tengah ruang tamu. Dan ada Wiwin yang sesenggukan menangis mengetahui Amir suaminya datang pulang. Wiwin lantas berdiri setengah lari memeluk Amir, menangis dalam pelukan Amir. Kang, Rina, Kang, Rina mati, Kang. Ya, sabar ya Win, sabar. Itu mungkin memang sudah kehendak Allah, sudah kehendak Tuhan. Rina harus meninggal di usia muda. Tapi Kang, tapi sudahlah, jangan ada tapi-tapi. Nanti saja kita cerita selepas Rina dikebumikan. Ucap si Amir berusaha menenangkan Wiwin. Menunggu Kiai sholat berjamaah dulu. Tepat 12:30 akhirnya jenazah dari Rina pun dikebumikan. Tak jauh dari kampung tempat tinggal Amir dan Wiwin. Lalu selepas pulang ke rumah, di mana tadi ketika di pemakaman si Kiai sempat bertanya kepada Amir, "Yang Amir, mau tahlilan jam berapa?" Kalau untuk tahlil kayaknya tak usah lah Pak. Toh si Rina juga masih belia, belum banyak dosa, belum akil balik. Astagfirullahaladzim. Akil balik perempuan itu 9 tahun selepas haid pertama. Alah, gak apa-apa lah Pak. Rina juga belum banyak dosa. Saya juga gak punya duit buat tahlilan Pak. Gak usah lah. Yang penting Rina sudah dikebumikan. Itu sudah cukup buat saya. Kiai pun hanya bisa menggeleng kepala. Padahal maksud Kiai, kalau memang tak mau, gak apa-apa. Biar jamaah di masjid saja yang tahlilan buat Rina. Gak perlu bayar, gak perlu nyedain apa-apa. Ikhlas mau mendoakan. Karena memang sudah seperti itu. Kalau ada yang tak mampu, itu tetap diadakan tahlilan tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Tapi mendengar penolakan Amir yang seperti itu, si Kiai pun hanya bisa mengusap dada saja.
Singkatnya, pulang dah nih si Amir dan Wiwin ke rumah. Di rumah, Wiwin cerita ke Amir karena ada yang ganjil dengan kematian Rina. Di mana semalam, tatkala Wiwin sudah tertidur begitu pulas, sekitar jam 10 malam, Rina tidur di kamar terpisah. Waktu itu, ketika Wiwin yang tidur begitu lelap, terbangun karena mendengar suara gedoran di pintu depan. Gedoran pintu yang begitu keras membangunkan Wiwin dari tidurnya. Dengan wajah yang kusut masih mengantuk, Wiwin berusaha bangun, turun dari ranjang sambil mengucek mata. Aduh, siapa sih yang gedor-gedor pintu jam segini? Bentar, teriak Wiwin. Membuka pintu kamar, gedoran tak berhenti. Siapa? Win, buka pintunya, Win. Ini Akang, teriak orang dari luar. Loh, Kang Amir udah pulang. Wiwin sempat menengok ke jam dinding. Jam 10 lebih waktu itu. Sebentar, Kang. Cepat, Win. Buka pintunya. Namun Wiwin gak sadar, ini suara si Amir agak beda, agak berat. Wiwin pun langsung memutar anak kunci. Pintu didorong dari luar. Bentar atuh, Kang. Loh, kok Kang Amir sudah pulang? Sudah. Ngomong-ngomong, di mana si Rina? Rina? Ada apa, Kang? Di mana si Rina? Rina tidur di kamar, Kang. Oh, ya sudah. Kau tidur lagi saja. Masih larut malam, ucap Amir sambil menutup pintu kembali. Iya, Kang. Wiwin juga masih ngantuk banget. Wiwin tidur duluan ya, Kang. Kalau Akang mau makan, masih ada lauk di atas meja, Kang, ucap Wiwin meninggalkan Amir sendiri. Wiwin pun langsung masuk ke dalam kamar. Pintu masih terbuka. Wiwin yang memang ngantuk berat malam itu langsung saja melemparkan tubuh ke atas ranjang. Baru saja mata terpejam, Wiwin dikagetkan oleh suara teriakan Rina. Astagfirullah, Rina? Wiwin pun bangun kembali. Setengah berlari keluar dari kamar, dia langsung syok tatkala melihat Rina yang merontak berteriak menjerit-jerit diseret tangannya oleh si Amir, suaminya, bapak tiri si Rina. Loh, Kang Amir ini ada apa? Kenapa Rina diseret kayak gitu, Kang? Sambil lari mau membantu Rina. Sudah, jangan ikut campur. Pergi kau, ucap Amir mengibaskan tangan kanannya. Yang sontak, kibasan tangan dari Amir membuat Wiwin jatuh tersungkur sampai Wiwin merintih kesakitan. Kang, mau diapakan Rina, Kang? Mau diapakan? Sedangkan Rina terus menjerit meronta, ingin lepas dari genggaman tangannya si Amir. Pintu terbuka. Rina diseret keluar. Wiwin merangkak dan langsung berusaha berdiri walau merasa tubuhnya sakit akibat terlempar tadi. Namun alangkah kagetnya Wiwin ketika berlari keluar. Ternyata di halaman depan sudah ada kereta kuda. Rina diseret dibawa naik ke dalam kereta yang terus meronta meminta tolong sambil memanggil Wiwin ibunya. Kereta langsung melaju. Wiwin berlari, menjerit, memanggil-manggil Rina anaknya sampai jatuh tersungkur di jalanan desa di depan rumahnya, sedangkan kereta menghilang dalam kegelapan, menyisakan sisa jeritan teriakan Rina, anak kandungnya. Lantas Wiwin pun terbangun. Astagfirullah, ternyata cuma mimpi.
Kenapa mimpinya seperti nyata? Pikir Wiwin. Yang langsung bangun tidur ternyata sudah jam 5 pagi. Wiwin pun bergegas menengok ke kamar Rina. Begitu pintu kamar Rina dibuka, terlihat Rina sedang tidur telungkup di ranjangnya. Aduh, bener dah. Ternyata cuma mimpi. Sambil tersenyum menatap anaknya. Lalu Wiwin mulai melakukan aktivitas selaku ibu rumah tangga. Menyapu, ngepel, beberes, dan langsung menyiapkan sarapan untuk dia dan Rina anaknya. Sepertinya Kang Amir mau pulang hari ini. Iya, dia kan dulu cuma bilang 3-4 harian keluar kota. Ngapain juga sih dia datang ke Purwakarta cuman mau nemuin si Kang Dani? Ah, sudahlah, ucap si Wiwin sambil masak saat itu. Selesai masak, itu sudah jam 8 pagi. Ya Allah, si Rina, udah jam 8 kok belum bangun juga. Rin, bangun, udah siang loh, teriak Wiwin. Namun tak ada jawaban dari si Rina. Lalu Wiwin pun menuju ke kamar Rina anaknya. Rin, bangun, ini sudah siang, udah jam 8 loh. Mendekat dan mengguncang-guncang kaki Rina. Rina, bangun nak, udah siang. Anak perawan kok jam segini belum bangun. Rina, bangun. Namun aneh, Rina tak merespon sama sekali. Wiwin mendekat, membalikkan tubuh Rina. Alangkah kagetnya Wiwin, wajah Rina begitu pucat. Rina, kamu sakit, Rin? Rin, bangun, bangun nak, bangun. Tapi Rina tetap tak merespon. Wiwin pun mengecek hidung Rina. Kaget dia, sudah tak ada napas di hidung Rina. Diguncang kembali, Rina tak merespon. Di situ Wiwin mulai ketakutan. Jantungnya bergemuruh, khawatir, bercampur panik. Wiwin pun mencoba mendeteksi degup detak jantung Rina. Tak terdengar apa-apa. Diguncang-guncang kembali, tetap tak merespon. Di situ Wiwin pun menjerit, memanggil Rina, lantas berlari keluar meminta tolong kepada para tetangga. Sontak teriakan Wiwin yang begitu kencang membuat para tetangga berdatangan. Lah, Neng Wiwin, ada apa Neng? Tanya seorang tetangga. Tolong Pak, itu Pak, si Rina Pak. Rina, kenapa Neng Rina? Wiwin pun tak menjawab, hanya lari masuk ke dalam. Para tetangga ikut masuk. Begitu mengecek kondisi Rina, para tetangga hanya bisa mengusap dada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, dedeh teuing karunya si Neng. Baru juga kelas 2 SMP sudah mati, ucap tetangga. Mendengar itu, Wiwin semakin menangis. Nyatalah betul, jam 8 pagi itu, Rina, anak Wiwin dari suami pertamanya, sudah terbujur kaku tak bernyawa. Maka warga pun berduyun-duyun, bergotong royong mengurusi jenazah Rina, dimandikan, dikapankan. Lalu orang-orang pun mengajikan surat Yasin untuk Rina sambil menunggu si Amir pulang. Nah itu Kang, mimpi semalam seperti nyata loh Kang. Dan pagi harinya Rina meninggal Kang, Rina meninggal, ucap Wiwin sambil menangis. Sudahlah, itu hanya mimpi, cuman mimpi saja. Tenanglah, itu memang sudah takdirnya Rina. Yang harus kau ketahui, Rina sudah tenang di alam sana, pasti mendapatkan kenikmatan. Rina itu masih muda. Masih muda, belum banyak dosa. Beda seperti kita yang sudah dewasa. Wiwin masih menangis dalam pelukan Amir. Sedangkan Amir yang memeluk Wiwin saat itu hanya tersenyum dalam hati. Karena Rina mati jadi tumbal pesugihan yang dia jalani
dari si Raja Buta Jin Barkola, penghuni Gunung Hejo, Purwakarta. Hari itu, Wiwin mulai bisa tenang kembali. Walau masih kepikiran Rina anak semata wayangnya, namun si Amir tetap menghibur. Tenang saja, nanti kita buat anak yang banyak, buat gantiin Rina. Sudahlah, jangan kau pikirkan Rina terus. Lalu, satu ketika, pasca kematian Rina, Wiwin kaget akan ulah sang suami Amir yang terlihat begitu sibuk membereskan kamar belakang yang selama ini dikosongkan. Loh, Kang, buat apa kamarnya dikosongin kayak gitu? Mau dipakai? Iya, Win. Mau Akang pakai buat tempat Akang semedi. Semedi? Semedi apa, Kang? Begini, Win. Waktu Akang ke Kang Dani, Akang teh dikasih saran sama Kang Dani biar usaha kita lancar kembali, Neng. Ya, istilahnya Akang teh bergurulah ke Kang Dani. Dan ini kamar mau Akang jadikan tempat Akang berdoa, Akang ibadah. Dan gak boleh dimasukin orang lain selain Akang. Jadi kamu harus maklum ya, Win. Ya sudahlah, terserah Akang saja. Memang mau kapan, Kang, Akang mulai kembali jualan? Paling selepas 7 hari si Rina meninggal. Kan gak baik kalau belum 7 hari kita sudah mulai usaha lagi. Wiwin pun hanya tersenyum. Dia sudah mulai bisa melupakan kematian Rina secepat itu loh. Ini hebatnya si Amir nih. Ngerayu dan menenangkan Wiwin istrinya. Ya mana mungkin kan janda anak satu kelepek-kelepek sama si Amir yang pengangguran. Kalau nggak hebat urusan rayu-merayu gitu. Nah singkatnya, selepas 7 hari kematian si Rina, mulailah si Amir ini kembali jualan. Jualan seperti pecel lele, ayam goreng, bebek goreng. Ya kayak ala-ala Lamongan gitulah. Yang dulu usaha itu milik almarhum suaminya Wiwin. Diteruskan sama si Amir. Nah memang ajaib nih. Amir membuktikan sendiri. Warung lesehan kecil, warung tenda yang sudah beberapa bulan sepi. Bukannya ngasilin duit malah datengin utang. Malam itu langsung rame. Sampai-sampai Wiwin pun kebingungan. Karena dulu semasa suami pertama aja gak serame itu. Bener, Kang. Ternyata iya ikhtiar Akang ke Kang Dani di Purwakarta. Nyata ya, Kang. Usaha kita jadi remeh kayak gini. Ini baru jam 9 loh, Kang. Semua makanan sudah habis. Makanya Neng yang nurut saja. Jangan berani ngusik kamar belakang. Itu kamar tempat Akang ibadah semedi. Karena dari semedi itulah usaha kita bisa lancar seperti ini. Mulai besok kita nyetok barang 2 kali lipat, Neng. Karena tahu sendiri kan, barusan aja masih ada yang datang mau beli. Wiwin pun hanya tersenyum saja sambil menghitung uang hasil penjualan. Dan yang lebih ajaib, di 1 bulan itu, selain usaha yang bangkit bahkan lebih maju, kan sertifikat rumah Wiwin itu digadein ke bank kan, jadi anggunan. Sampai rumah mau disita gara-gara nggak kesetoran. Nih, ajaib banget nih. Di pertengahan bulan pasca pulang dari Gunung Hejo, pagi hari, ketika Amir sedang menikmati secangkir kopi di depan rumah, dengan muka yang cerah karena usaha sudah mendatangkan hasil, sudah pulih bahkan maju, ada 2 lelaki berkunjung ke rumah Amir. Dan yang membuat Amir kaget, 2 lelaki itu petugas dari bank. Awalnya si Amir curiga, nih orang kayaknya mau nyita. Tapi justru sebaliknya, datangnya 2 orang itu justru membawa kabar baik, di mana hutang-hutang Amir sudah selesai dibayar,
3 hari yang lalu oleh seseorang yang mengaku utusannya Amir. Keperluan mereka berdua datang menyerahkan kembali sertifikat rumahnya Wiwin. Wiwin pun kaget gak habis pikir sampai menoleh keheranan ke Amir suaminya. Sedangkan Amir bernapas lega dan tersenyum dalam hati. Dalam pikirannya, mungkin itu salah satu kerjaannya jin Barkola. Sertifikat diterima, bahkan si petugas bank menawarkan pinjaman lebih besar lagi kepada Amir. Kalau masalah pinjaman, nantilah Pak. Kalau memang mau pinjam, saya pasti datang ke kantor Bapak. Ya sudah, pokoknya Pak Amir, pihak kami dari perbankan menawarkan berbagai pinjaman untuk Pak Amir. Limitnya bisa sampai 500 juta. Dan tentunya nggak akan kami persulit. Khusus Pak Amir kita permudah. Itu saja Pak Amir. Jangan lupa, kalau mau pinjam lagi tinggal hubungi saya. Sambil nyodorin kartu nama. Selepas perginya 2 petugas bank, Wiwin keheranan. Kang, kok bisa Kang? Sudahlah, ini salah satu bukti keajaiban dari ritual yang Akang lakukan. Oh iya Win, 3 hari lagi kan malam Jumat Kliwon. Akang minta tolong kamu untuk membeli buat keperluan sesaji. Kamu ke pasar aja. Langsung si Amir ini nyerahin catatan. Isinya berupa kembang 7 rupa, minyak, melati sama kenanga, terus dupa. Dupanya pun dupa Gunung Kawi. Ini karena memang kebanyakan ritual mau di daerah apapun, itu kebanyakan umumnya si juru kunci atau dukunnya itu pakainya dupa Gunung Kawi. Seolah-olah nih, tiap tempat pesugihan di tanah Jawa ini, itu cabang-cabangnya Gunung Kawi pusatnya. Dan setahu Akang pun memang seperti itu. Kantor pusatnya Gunung Kawi sana. Kiblatnya orang-orang Pasik. Lalu di hari Kamis malam Jumatnya, sore hari, Dani langsung menggelar sesaji pertama. Sesuai perintah Aki Warta. Lalu selepas maghrib mulai kembali jualan dengan Wiwin istrinya. Nah, ketika saat itu, saking banyaknya pelanggan, Wiwin dan si Amir yang waktu itu sudah dibantu 2 orang karyawan itu kewalahan. Sampai si Wiwin ini kecapean. Win, kamu pulang saja dulu. Gak apa-apa. Toh ada 2 karyawan ini yang bantu Akang. Kamu istirahat saja di rumah. Ya sudah Kang. Wiwin pulang duluan. Capek loh Kang. Wiwin juga udah ngantuk. Amir hanya tersenyum menyuruh Wiwin lekas pulang. Pulanglah si Wiwin sendiri nih ke rumah. Sesampainya di rumah, Wiwin berniat mau mandi. Kamar mandinya kan bersebelahan dengan dapur. Itu mesti melewati kamar belakang yang dijadikan tempat ritual. Begitu lewat depan pintu kamar belakang kamar ritual sang suami, itu bau dupa bercampur bau anyir tercium menyengat di hidung si Wiwin. Agak merinding Wiwin, tapi Wiwin tak peduli. Oh, dari ritual itulah dia bisa kaya raya, bisa kembali berkecukupan. Walaupun belum kaya total saat itu. Langsunglah mandi si Wiwin ini. Mandi. Selepas mandi dengan hanya menggunakan selembar handuk, Wiwin pun berjalan menuju ke kamar utama paling depan. Masuk ke dalam kamar, pintu ditutup, tak dikunci. Wiwin membuka handuk. Ketika handuk dibuka, ketika itu pula ada ketukan di pintu. Loh, Kang, Win, buka pintunya. Kaget si Wiwin, ternyata Amir ikut pulang. Pintu kamar dibuka, terlihat Amir tersenyum ke arah dirinya. Loh, kok Akang pulang? Emang di lapak gak banyak yang beli Kang? Banyak, tapi kan ada anak-anak. Akang udah rinduin. Semenjak Rina meninggal, kita kan belum gituan. Ucap si Amir yang langsung mendorong tubuh tak berbusananya Wiwin. Rambut masih basah. Namun Amir saat itu seperti yang begitu beringas.
langsung membuka baju. Amir langsung menunggangi Wiwin, istrinya. Namun Wiwin ketika dicium dan ditunggangi oleh Amir, suaminya itu, dia merasa heran karena tubuh Amir, dari tubuhnya itu tercium bau anyir darah. Namun yang membuat Wiwin semakin kaget, batang tombak pusaka milik Amir terasa begitu besar sampai membuat Wiwin meronta. Namun Amir terus memaksa. Wiwin pun hanya bisa pasrah, ditunggangi dengan begitu brutal oleh Amir, suaminya. Berkali-kali Wiwin sampai kelelahan, akhirnya tertidur selepas ditunggangi Amir, sang suami. Sedangkan di lapak, jam 1 malam itu, Amir dengan 2 karyawannya lagi beberes tutup. Selepas membantu beberes, Amir berpesan, "Kalian berdua simpan semua barang-barang di gudang saja. Insya Allah sebulan lagi lah kita gak akan jualan di lapak kayak gini. Saya sudah ada dapat lokasi di daerah Pantura. Di Jalan Pantura, bos. Ya, kita bakal buka usaha di sana. Sebulan lagi kita akan pindah." Wah, selamat ya bos. Di sana kan rumah makan gede semua, bos. Amir pun hanya tersenyum saja. Lalu di sini gimana, bos? Kan udah banyak pelanggan. Allah, nanti pelanggan pada pindah sendiri. Lihat aja nanti, ucap Amir sambil tersenyum. Lalu Amir pun bergegas pulang ke rumah. Tubuhnya begitu kelelahan. Lalu Amir menggedor pintu depan. Wiwin yang tertidur pula setelah ditunggangi Amir, dia pun terbangun. Loh, Kang Amir mana? Aduh, sakit banget sih. Kok Kang Amir mainnya buas banget kayak gitu? Lalu si Wiwin bergegas ambil daster. Dia kenakan daster tanpa pakaian dalam, membetulkan rambut yang acak-acakan dan kusut, bergegas membuka pintu depan. Ketika pintu dibuka, loh, Akang dari mana? Dari mana? Kan Akang baru pulang. Sudahlah, Akang mau mandi dulu. Gerah, capek juga. Kamu tidur duluan. Wiwin hanya diam menganga. Loh. Kalau Kang Amir baru pulang, lalu yang tadi siapa? Pikir si Wiwin. Wiwin sampai mengerutkan kening, duduk di kursi, menunggu suaminya selesai mandi. Aneh ya. Terus yang tadi siapa? Bukannya yang tadi Kang Amir ya? Kang Amir lama juga sih di kamar mandi. Gak lama Amir pun keluar dari kamar mandi. Win, kok belum tidur? Ah, enggak Kang. Amir berlalu begitu saja ke dalam kamar, disusul Wiwin. Sesampainya di kamar, Amir terlihat menyandar di ranjang. Wiwin pun mengikuti, menyandar di dada. Kang, Akang beneran baru pulang? Iya, Akang kan baru pulang. Lapak juga baru tutup. Lalu, yang tadi siapa tuh? Siapa apa? Ah, enggak Kang. Mungkin Wiwin tadi cuma mimpi. Sudahlah, Akang capek. Akang mau tidur, ucap si Amir sambil berbalik memunggungi Wiwin yang masih kebingungan. Hari-hari pun berlalu. Tak terulang lagi kejadian waktu itu. Wiwin pun sudah mulai melupakan. Namun makin lama, Wiwin ini makin heran. Karena suaminya tak pernah lagi menyentuh tubuhnya. Wiwin seolah dilupakan, dianggurkan. Terlebih selepas punya warung makan di Pantura sana, Indramayu. Wiwin makin jarang disentuh oleh Amir. Namun ketika malam Jumat Kliwon yang kedua, kan tiap bulan 1 kali nih Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon yang kedua, seperti biasa Wiwin disuruh nyediain sesaji. Ke pasar beli gitu kan. Lalu sore harinya Amir ritual, pintu ditutup, malamnya langsung ke warung, ke restoran. Nah,
Wiwin sengaja nggak ikut waktu itu. Dia penasaran karena dulu pun kejadiannya sama persis. Selepasnya sajen. Beneran tuh. Ketika Wiwin tertidur pulas, kamar diketuk, sosok Amir kembali datang. Masuk dan langsung saja menunggangi Wiwin. Namun anehnya, rasa curiga yang pertama kali hadir di hati dan pikiran Wiwin jelas langsung sirna ketika Amir datang masuk ke dalam kamar. Dan yang lebih parah, selepas yang kedua kalinya itu, Wiwin justru merindukan sosok Amir yang datang di malam Jumat Kliwon. Dan Wiwin sudah mulai sadar kalau sosok itu bukanlah Amir suaminya, tetapi dalam anggapan Wiwin, dia adalah sosok jelmaan jin piaraan sang suami. Terlebih lagi, Wiwin lebih merasakan kenikmatan daripada Amir suaminya sendiri. Lalu, dalam waktu 1 tahun, usaha memang semakin berkembang pesat. Bisa bangun rumah yang cukup besar, beli mobil, karyawan pun bertambah, pelanggan semakin banyak. Dan Amir, tanpa sepengetahuan Wiwin, ternyata sudah menikah kembali dengan seorang gadis dari Indramayu, yang membuat Amir jarang pulang ke rumah Wiwin. Tapi Wiwin tak peduli karena dia semakin sering mendapat kenikmatan dari sosok jelmaan Amir, jelmaan jin piaraan Amir. Karena buat Wiwin, kepuasan yang utama, harta, uang, keperluan, semua sudah dicukupi oleh si Amir. Puluhan juta setiap bulan ngalir ke Wiwin. Tak peduli kalau Amir punya 2-3 istri. Yang penting kebutuhannya tercukupi, hasratnya dipenuhi. Walaupun yang memenuhi hasratnya Wiwin itu sosok lain. Itu semua Dani ketahui. Ketika Dani berkunjung ke Pantura, di mana Wiwin waktu itu yang memegang dan mengelola keuangan restorannya Amir. Wiwin cerita kepada Dani, sahabat suaminya. Dani pun kaget, ingin dia menjelaskan. Tapi Wiwin berkata, "Gak apa-apa Kang, yang penting saya puas, usaha lancar. Sekarang Kang Amir sudah punya istri lagi, saya nggak peduli. Ini semua sudah cukup buat saya Kang Dani, saya cuma cerita saja," ucap Wiwin waktu itu. Dimana sebelum Dani pamitan pulang, Wiwin sempat memberikan sejumlah uang kepada Dani. Dani pun terima, karena gak mungkin dia nolak dong, dia pun juga butuh. Hanya saja sayangnya, waktu itu Amir lagi gak ada. Pulanglah nih si Dani ke Purwakarta. Ketika Dani di perjalanan datang ke minimarket, mau membeli rokok, kaget si Dani. Segopok duit pemberian dari Wiwin, bukan lagi duit, tapi gepokan daun. Astagfirullah. Maklumlah Dani, karena uang itu uang hasil pesugihan. Terpaksa pakai duit sendiri. Pulanglah Dani ke Purwakarta. Dan sampai akhirnya, menurut cerita Kang Dani, semenjak itu Kang Dani ini jarang mengunjungi si Amir. Karena seolah Amir ini sudah berubah, lupa kepada Dani. Yang tadinya pernah janji gak bakal lupa, bakal sering berkunjung. Ternyata selepas Amir kaya raya, bullshit, bohong, omong kosong itu semua. Dan tepat ketika tahun 2015, waktu di mana tol Cipali resmi difungsikan, tahu sendiri, jalur Pantura akhirnya menjadi sepi, tak ramai lagi seperti dulu. Dan dampaknya, semua usaha yang menggantungkan diri ke jalur Pantura banyak yang hancur dan gulung tikar, termasuk rumah makannya si Amir. Berdasarkan kabar yang Dani ketahui, selepas bangkrut rumah makannya itu, Amir dan Wiwin konon katanya pindah ke daerah Jawa. Namun Dani nggak tahu, entah di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Karena selepas itu,
Dani betul-betul hilang kontak dengan Amir. Dani hanya berharap kalau mungkin Amir masih hidup dan Wiwin istri pertamanya. Ketika mereka barangkali mendengar cerita ini, Dani hanya meminta agar Amir dan Wiwin menghentikan pesugihan, membatalkan kontrak yang sudah berjalan. Karena Dani takut dienggak-enggak dirinya ikut berdosa karena menjadi wasilah mengantarkan Amir menemui Ki Warta menjadi pemuja Buto Ijo, penguasa penghuni Gunung Hejo, yang bisa kita lihat di tol Cipularang kilometer 9796 yang masih berdiri hingga saat ini dan sering juga dikunjungi oleh mereka yang mencari pesugihan. Itulah kisah yang dituturkan Kang Dani, salah satu baraya kita. Semoga menjadi pelajaran untuk kita. Seberat apapun ujian yang datang kepada kita, hakikatnya itu adalah bentuk kerinduan Allah kepada hamba-hambanya. Karena yang harus kita ingat, ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, berbunyi, "Pergilah kepada hambaku," kata Allah kepada malaikat Jibril, "lalu timpakanlah ujian kepada mereka, karena aku merindukan suara rintihannya." Yang maksudnya, ketika Allah merindukan hamba-hambanya, terkadang Allah ini menggunakan ujian kepada si hamba, agar si hamba ini sadar, mengerti, kalau hanya kepada Allah lah kita menggantungkan diri. Jadi solusinya bukan datang ke Gunung Hejo, datang ke pantai nyari pesugihan, tetapi kita selain ikhtiar dohir melakukan usaha, batinnya kita harus terus merintih, berdoa, memohon kepada Allah. Karena seperti yang dalam hadis tadi, Allah merindukan rintihan kita, meminta hanya kepada Allah semata untuk menyelesaikan semua ujian yang menimpa kita.